Ya, oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya David Skizofrenia. Anjir, terlalu pede sampai jadi bukan orang gila lagi, orang udah lulus dari kegilaan. Oh itu, nanti ini udah 50% deh. Saya udah tahu timingnya sih, kayak jam segini tuh nggak bisa main game lagi kan. Tapi aduh capek, anjir. Saya baru selesai main game di YouTube. Kalau jam 3 sampai jam 3 sampai jam 6 atau sampai jam 7 itu saya main di YouTube. Oh, 3 jam itu enggak lari, itu pasti sekitar kok jam 3 jam itu. Bilang capek sih seru teman-teman. Karena bukan apa, lebih aman kita main game di rumah daripada kita ngonten di tengah jalan kayak berpanas-panasan atau masuk ke hutan gitu. Jadi nggak latihan fisik, dorong motor lagi. Gara-gara kita jam tidurnya kacau gitu. Saya juga bingung kemarin tuh kok saya bisa awal ya bangunnya ya. Semangat rasanya tuh mau olahraga. Jadi jam 5 tuh atau jam 4 tuh udah bangun. Jam 5 siap-siap pergi olahraga. Hilang lagi semangatnya untuk olahraga. Ya, kita mau bahas tentang kehidupan ya teman-teman ya. Tadi sambil main game tuh saya teringat, ya sambil ngomong juga kan, bapak saya ini kan banyak kan. Ya beberapa bapak lah ya, saya bapak-bapak yang kita rahasiakan namanya juga. Dia bilang, ini sih dari bapaknya bapak gitu loh, bapak asli yang berpesan ke para bapak-bapak anak buahnya bapak. Kalau kita mau belajar sesuatu di dalam kehidupan, kayak kita kerja sama orang jadi karyawan atau teknisi atau mekanik, kita tuh harus bisa mempelajari apa yang bos itu kerjakan atau sesama mekanik itu kerjakan, baik di bengkel maupun di bengkel kan banyak jenis, ada bengkel elektronik, ada bengkel mesin kan. Nah, teknisi ini sebutan untuk si pandai yang servis. Kalau elektronik, kalau mekanik itu yang jago servis mesin gitu. Jadi hardware, bisa nggak ya disebut hardware ya? Nggak bisa, di engine deh, beda deh. Teknisi juga hardware. Nah, jadi ketika kita terjun di dunia kerja itu, kita tuh bukan cuman duduk doang gitu loh. Kita juga harus ikut belajar. Oh iya, kalau misalnya lagi servis TV, kita tuh jadi lihat pas buka TV, pas buka televisi dulu kan masih zaman TV tabung. Buka TV itu kayak gimana sih gitu kan, baut mana yang harus kita buka kan gitu kan. Terus ketika udah terbuka itu ada PCB itu motherboard. Nah, ada power supply, lalu ada apanya lagi, banyak kabel-kabelnya sama solderannya tuh, sirkuit-sirkuitnya. Nah, itu dipelajari gitu loh. Bukan kita cuman gara-gara kita pendidikan kita tuh dari orang tua kita tuh ndak tinggi kan, terus kita cuman duduk bengong doang, itu nggak mau belajar. Nah, itu malas. Terus saya bilang, bapak saya kan bilang, ada bah orang tuh bodoh gitu, dia tidak mau belajar gitu. Dia tuh bukan bodoh, tapi tuh masalahnya tuh dia tuh malas gitu.
Karena di dunia ini tuh sebenarnya tak ada orang bodoh, bah. Yang ada tuh orang tuh malas gitu, atau belum menemukan eh, hobi dia di bidang tersebut gitu loh. Setiap orang tuh pasti ada cara belajarnya masing-masing. Tidak mungkin orang ini dia mati di sini atau nggak bisa di sini kan, di ranah ini kan, tapi dia nggak bisa di ranah lain gitu loh. Jadi masih ada hal lain yang dia tuh suka dan dia tuh mau pelajari gitu loh, dan dia mahir di sana tuh. Nah itu ada. Dan orang-orang yang bisa banyak hal itu memang gajinya tuh tinggi teman-teman, atau waktu dia main ke lingkungan orang atau ke daerah orang, dia tuh nggak bakal hidup miskin. Karena walaupun tidak berkecukupan kayak yang jadi orang menengah itu, menengah ke atas, tapi dia tuh enggak terlihat susah gitu loh. Dia tuh bisa menikmati hidup dan bisa melewati hidup gitu. Nih, kalau dia baru memulai di daerah orang nih, setidaknya kan dia bisa bawa motor kan. Terus dia bisa belajar menghafal jalan kan. Nah, di sana dia bisa jadi Gojek, jadi driver, atau jadi GoFood. Nah, kalau dia suka masak, nah dia tuh bisa kerja di bidang kuliner gitu loh. Nah, cuman yang kayak saya terjun itu udah industri bidang kreatif, dan saya nggak bisa bilang ini susah minta ampun sih, tapi tuh ada orang yang memang passionnya dia tuh malas kayak terjun ke bidang kotor-kotoran tangan kan, kayak cleaning service atau kayak gali kubur segala macam. Nah itu kan kotor. Kayak bertani segala macam itu kan kotor. Nah ada orang itu malas-malas kotor-kotoran. Nah ada orang yang eh, dia tuh lebih suka PW, atau PW ya bahasanya tuh, posisi enaknya tuh di kamar gitu loh. Berarti kan kita kan bisa ini siap-siap persiapan waktu kita sekolah tuh, apa aja sih yang kita pelajari? Komputer. Nah, terus bidang-bidang apa lagi yang kita suka pelajari? Nah, di dunia online tuh banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu loh. Live private atau live bimbingan belajar juga bisa gitu loh. Jadi tergantung dari kita tuh mau bergerak atau enggak gitu. Bahkan saya yang kadang suka ngejek orang gitu, jualan ludah gitu loh, nggak dibayar segala macam kan, mau minta bayaran aja susah minta ampun, karena ilmu kita tuh dianggap tuh cetek gitu loh. Kayak nggak berharga. Tapi yang ngikutin saya ramai sih teman-teman, yang untuk bertahan ngikutin saya untuk mendapatkan ilmu tuh banyak, bukan cuma satu orang, bukan cuma 10 orang, ada ratusan orang. Nah teman-teman yang coba bergantung sama kita tuh kayak masih sharing-sharing ilmu itu masih banyak. Kayak kita temuin, oh iya, eh, skill atau mekanik dari dunia kerja ini tuh kayak gini gitu loh, kayak kita main game gitu loh. Di dalam game ini tuh nggak pernah dijelasin kombinasi skill, kombinasi mekaniknya tuh kayak gimana agar bisa menghasilkan combo yang indah gitu loh. Oh itu nggak dijelasin teman-teman, kecuali orang itu udah terjun ke game ini, terus dia ngerasain sendiri mekaniknya dan ngeluarin combo yang indah gitu loh. Kalau kalian perhatikan saya main game kayak di YouTube sama macam, kayak saya kelilingin musuh, mutar kelilingin musuh, terus bacain sense gitu loh. Kan sense kan ada itu melingkar kan, sense tuh melingkar kan, melingkar ini kan, melingkar kan. Nah kita perhatikan serangannya tuh dari mana aja gitu. Oh kita lagi combo mekanik sistem, combat sistem dengan musuh tuh udah kayak menari gitu loh. Jadi bukan uh, kita tuh takut atau apa, tapi kita menikmati gitu loh, combat sistemnya tuh menikmati gitu. Nah begitulah saya di dunia kerja gitu. Enggak ada kerjaan yang enak teman-teman, tapi kerjaan itu harus dinikmati gitu loh. Kerjaan itu harus dinikmati,
kayak kita riset konten, kayak kita buat konten. Hmm, kayak game itu kita ulang terus gitu sampai tamat berapa kali. Atau kan ada orang yang dia nonton kan film ini kan, kadang kita heran lah kok udah nonton nggak bosan-bosan malah diulang-ulang. Misalnya film Naruto nih ada berapa ratus episode, tapi dia udah selesai nonton, dia ulang lagi dari awal, tamat ulang lagi dari awal gitu. Nah, ada banyak orang yang kayak gitu, teman-teman. Mereka tuh di sana itu bukan juga wibu bawang ya, wibu bau bawang bukan. Tapi tuh mereka tuh kayak coba menghafal atau coba menikmati momen-momen waktu mereka nonton gitu loh. Nah, kalau di dunia game itu kami itu mengulang combat system kami gitu loh, mengulang motorik kami sampai eh, kami tuh hafal skill-skillnya kayak gimana, pergerakannya kayak gimana, eh, seberapa cepat kita tuh ngeblok segala macam. Cuman kayaknya ini saya baru ingat USB Type C di controller DualSense ini tuh harus dicolok ke PS5-nya agar combat sistemnya tuh lebih kena lagi, karena wirelessnya tuh kurang sinkron waktu main game Ghostwire Tokyo. Ada 2 game sih yang combat sistemnya tuh saya suka sih, Sena sama Ghostwire Tokyo. Sena itu bener-bener asli gila keren. Kayak misalnya ya ada musuh ya, dia punya kristal di tubuh kan, kristalnya tuh kecil. Nah, kita tuh harus pecahin kristalnya dari jarak jauh kan, kita kan bisa pakai panah sama bisa pakai itu, bisa pakai kapak kan. Nah, kita harus bisa itu, beda panah energi. Jadi kita harus bisa panah itunya, bisa panah kristalnya. Benar-benar harus tepat gitu. Nah, itu saya suka combat system kayak gitu. Eh, biasa tuh gini, kalau kita atau saya udah ketemu musuh yang susah minta ampun, itu nggak saya hindari, saya ulang-ulang terus. Bos yang susah itu saya ulang-ulang terus biasanya. Karena menikmati banget dihajar segala macam sampai babak belur gitu loh. Nanti cari tahu ini gimana cara hindarnya gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus misalnya apalagi game yang dia nggak bisa isi darah, itu minta ampun, mekaniknya susah. Nah, eh dipahami teman-teman, kehidupan juga kayak gitu, di lingkungan dunia kerja juga kayak gitu. Eh kita tuh menempa diri kita karena kita tuh selalu mengulang sesuatu yang sama dan kita konsisten di sana gitu. Kan saya ulang lagi ya, terus ada orang bilang, nanya kan, wah kak enak dong followersnya kan udah banyak gitu loh, jadi cari cari duitnya enak dong gitu. Kalian ngomong kayak gitu mulai dulu dari nol gitu loh, karena tidak ada yang tidak mulai dari nol gitu loh. Kalau misalnya kalian tidak mau mulai dari nol, berarti kalian udah siap keluar duit gitu loh, dan kalian harus tahu mekanik cara mainin akun ini tuh kayak gimana. Dia bukan udah keluar duit terus nggak digerakin, tinggal nikmatin hasil doang. Itu pemikiran orang dungu teman-teman. Orang-orang yang benar-benar mereka bisa bekerja itu, mereka ada duit itu, mereka udah tahu resiko bakal keluarin modal gitu, dan modalnya tuh tidak sedikit. Makanya kadang tuh ada orang jual akun 100.000 dapat 10.000 followers atau berapa puluh ribu followers. Itu diketawain, itu di scam gitu loh. Nggak ada akun yang puluhan ribu followers yang benar-benar murni itu dijual dengan harga yang sangat murah. Itu pasti mahal banget teman-teman, karena ngumpulinnya tuh setengah mati, benar-benar momentum banget gitu. Coba lah lihat, perhatikan teman-teman yang mereka followersnya 10.000, 50.000, 100.000, 1 juta. Kalau misalnya followersnya 10.000, harganya cuma 10.000, saya pun mau. Berarti 100.000 kan 100.000 followers kan, 100.000 rupiah kan. Udah saya bayar 1 juta aja biar dapetin 1 juta followers itu. Nggak semudah itu teman-teman. eh Influencer-influencer yang mereka ada di atas 1 juta followers itu atau 1 juta subscriber,
oh itu bener-bener jam terbang mereka tuh udah tinggi gitu loh. Kayak saya lah misalnya ya, saya live di akun kecil di YouTube kan, saya yakin itu penontonnya pasti ada, walaupun cuma puluhan gitu, pasti ada punya, pasti ada untuk, karena saya jam terbangnya udah terbentuk gitu loh, udah bisa. Oh, saya tuh udah tahu live tuh kayak gimana, waktu di agensi tuh kayak gimana, waktu mau main game tuh kayak gimana, cara settingnya tuh kayak gimana gitu loh. Settingan yang enak tuh kayak gimana. Nah, yang tadi kan yang saya selesai live itu kan saya teliti lagi, habis live teliti ulang lagi. Edit sih itulah, saya bisa lah, intinya itu hal mudah lah dan banyak tutornya. Kita tuh perhatikan lagi waktu udah selesai live, lightning, terus waktu di kamera itu atau di output encoder ya, atau resolusinya tuh kenapa sih warnanya tuh saturasinya tuh jelek gitu loh, atau yang dihasilkan di webcam tuh jelek, padahal kita udah pakai kamera belakang HP gitu, udah pixelnya udah besar gitu loh, nggak mungkin pecah gitu. Oh, ternyata filter dari setting webcam itu ada masalah, atau lightning ring light kita nggak diaktifin gitu, akhirnya kayak bocor itu warnanya, padahal di settingan eh, aplikasinya premium, saya beli itu berbayar. Nah, di sana itu settingannya udah high gitu, oh kok hancur, akhirnya kita cari tahu, kita dia bukan kayak, bang tolong dong settingin gitu, oh nggak gitu teman-teman, kita terjun langsung setting segala macam, kayak suara kurang nendang, terlalu kecil, gainnya kita naikin gitu, noise-nya itu, noise reduction-nya kita itu setting lagi segala macam, itu dipelajari teman-teman. Dia bukan kayak ada komputer udah selesai beli komputer kamu nggak tahu cara operasiin komputer, selesai gitu, enggak, kamu harus tahu cara operasiin komputer. Ketika suara speaker kamu hilang atau speaker kamu nggak bisa pindah ke speaker eksternal atau nggak bisa pindah ke bluetooth, itu kamu harus setting lagi gitu, cari troubleshootnya di mana gitu. Itu harus dipelajari. Terus cara matiinnya lagi gimana gitu, atau misalnya suaranya kurang nendang, feeling kamu harus main gitu. Harusnya normalnya suatu laptop atau normalnya suatu PC dia bukan kayak gini, dia ada standarnya gitu. Nah, itu harus main teman-teman. Kayak gini, orang itu ada HP, dia cuma bisa SMS sama bisa telepon doang gitu loh, sisanya itu di HP itu banyak aplikasi. Nah, dia belum tentu bisa pakai fotografi, videografi, editing segala macam, lightning, saturasi segala macam itu, momentum, timing, nah ISO segala macam. Nah, dia harus pelajari gitu teman-teman. Shooter segala macam itu harus dipelajari. Dia nggak semudah kayak kalian udah ada HP udah selesai. Saya bilang lah, HP murah kamu siniin gitu, selama HP kamu masih 1 jutaan gitu, saya bisa maksimalin gitu, nggak perlu HP yang puluhan juta gitu, saya bisa maksimalin gitu. HP atau sesuatu itu tergantung dari skill penggunanya gitu. Nah, terus kita lompat lagi ya, siapa sih yang nggak bisa main game gitu loh. Game tuh banyak, walaupun kita nggak bisa lihat gitu loh, game tuh banyak, jenis game tuh ada ribuan ya. Nah, cuma masalahnya tuh harus orang itu harus sesuai gitu loh sama gamenya gitu, atau dia harus suka sama gamenya atau menguasai mekaniknya, skillnya gitu loh. Kalau orang itu nggak bisa belajar mekaniknya, ya nggak bisa. Nggak ada orang yang nggak bisa main game teman-teman. Yang penting tuh dia tuh mau belajar gitu loh, atau suka, oh ya saya suka sama game ini gitu. Cuman setelah udah sampai di game, yang paling hebat di game itu ya sedikit gitu, pro playernya sedikit. Saya udah bilang, saya pernah main barengan sama pro player gitu, nggak perlu kita terjun sampai Mobile Legend, kita di mobile yang Vainglory aja, itu aja kita udah bisa buat tulisan ngejelasin ke teman-teman tuh gimana sih cara mainin game ini gitu loh.
ngejelasin gameplaynya kayak gimana, terus role-nya tuh ada apa-apa aja gitu. Oh, itu zaman-zaman 2000 belasan itu kita udah buat tulisan tutorial segala macam. Jadi bukan saya nggak bisa main MOBA, bisa. Mobile Legends saya juga bisa main, cuman saya nggak mau gitu. Saya udah masa-masa saya kayaknya udah lewat gitu. Atau lah saya lagi nggak mau main game MOBA, nggak mau terjun ke game MOBA gitu. Bukan apa, kalau game online ini tuh benar-benar nguras waktu dan nguras tenaga dan nguras waktu, tenaga, emosi gitu. Bagi saya itu nggak terlalu enak teman-teman, karena saya tuh mau fleksibel. Saya tuh mau game ini tuh bisa save dan load gitu. Akhirnya saya main game simulasi atau game kayak battle system combat macam kayak God of War, Wukong sebenarnya seru juga, cuma saya nggak ada beli. Nah kayak Ghostwire Tokyo, Senna segala macam. Nah itu memang tipe-tipe game yang saya suka gitu. Final Fantasy juga sebenarnya suka, cuman mungkin karena kita udah berumur kan, terus di Final Fantasy juga story-nya terlalu panjang, akhirnya kita udah jadi malas gitu loh. Kita cari yang lebih simple gitu, simulasi yang lebih simple. Sebenarnya tuh kayak game Ghostwire Tokyo juga nggak simple banget sih, hanya kayaknya memang developernya kayak Tango Teamworks, BDSDA itu mereka udah mikirin gitu bahwa gamenya tuh jangan terlalu ribet gitu. Dia harus bisa dikuasai sama orang-orang yang mereka mau menikmati gameplay gitu. Nah berarti kan untuk game di simulasi action RPG itu berarti kita udah bisa terjun gitu. Oh, game di Resident Evil juga ya kita harusnya bisa gitu untuk menyelesaikan teka-teki gitu. Nah itu harusnya kita juga bisa. Hanya memang kalau di game kayak Ghost of Tokyo itu kita dipermudah karena ada sense gitu loh, atau ada map yang bisa menjelasin. Kesulitan saya terjebak di game hutan itu di Sena itu gara-gara mapnya tuh susah dipahami gitu. Jadi harus benar-benar explore, kelilingi hutan gitu loh, untuk mencari tempat meditasinya agar darah kita tuh bisa bertambah terus gitu. Untuk skillnya sih itulah saya bisa paham lah harus naikin yang mana gitu. Nah kalau yang saya masih buta itu dan saya nggak lanjutin itu game Spider-Man. Saya benar-benar nggak lanjutin. Keren game Spider-Man, keren. Game Spider-Man keren. Cuman saya nggak bakal indah saya mainin gitu. Di dalam sebuah game itu, ketika kita menguasai game itu, di sana kita bakal memperlihatkan bagaimana kita mempertontonkan skill kita gitu. Benar nggak sih Kak David tuh bisa main game ini gitu? Cara dia main gamenya tuh kayak gimana sih? Kalau kalian ada perhatikan waktu saya main live game di Ghostwire Tokyo itu, kalian lihat waktu saya mutarin musuhnya itu, oh itu benar-benar analognya harus dimainin gitu, sampai kameranya tuh benar-benar rapi, nggak patah-patah gitu. Kalau kalian baru terjun terus kalian dengarkan game Ghostwire Tokyo ini membosankan, memang membosankan teman-teman. Eh, tapi coba dimainin dulu sampai gamenya tuh indah gitu waktu kalian mainin gitu. Kalian pertontonkan cara kalian main gitu. Itu bakal ngebuktiin skill kalian tuh apakah kalian tuh mampu menguasai combat sistem di sana gitu. Saya aja pernah no damage main sampai tamat gitu loh di game ini. Itu waktu awal saya belum bisa live deh. Saya belum paham cara live tuh kayak gimana.
ngomong juga di depan kamera juga belum bisa, setting live juga belum bisa. Itu awal-awal 2022, 2023 deh, 2022, 2023 saya belum itu. Baru pelan-pelan saya terjun ke agensi gitu, baru pelajari cara setting live streaming tuh kayak gini gitu loh, ambil stream key tuh kayak gini gitu. Nah, di sana itu saya tuh lebih sering nge-guide teman-teman sih di agensi sih. Ujung-ujung tuh adminnya jarang kerja, saya yang lebih sering kerja. Lalu saya tuh live saya tuh sering ramai tuh gara-gara digenjot sama tim agensi gitu loh, dibantu sama TikTok untuk naik gitu. View saya tuh tembus 5.000 view teman-teman satu kali nonton. Setiap kali saya live itu bisa tembus ribuan waktu di boosting sama pihak agensi itu. Kalau saya bilang kalau saya mau cerita kesempatan untuk viral atau kesempatan untuk terkenal itu berkali-kali teman-teman. Hanya itulah, ada hal yang saya tuh kayak viral gara-gara kontroversi itu, kayaknya saya tuh nggak mau gitu, nggak enak asli bener. Orang tuh kayak salah paham, mereka tuh benci sama kita gara-gara kita suka nulis sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra, dan menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan pro dan kontra dan menimbulkan kesalahpahaman. Dan itu tuh nggak enak banget teman-teman, karena yang ninggalin saya, teman-teman yang ninggalin saya juga nggak sedikit, itu lumayan juga. Hanya yang bertahan juga lumayan juga gitu. Berarti kan selama saya di media sosial kan bukan cuma sehari 2 hari, berarti udah bertahun-tahun. Nah itu teman-teman yang kenal juga udah lumayan lah, bahasanya tuh begitu. Cuman kadang kita tuh jangan anggap remeh teman-teman orang yang dekat sama kita tuh, walaupun dia cuma puluhan atau ratusan tuh, itu rame teman-teman. 10 teman itu rame loh. Kadang gini, kita tuh membentuk circle kita ndak perlu kita dikenal sama banyak orang, yang penting kita bisa mampu mengenal banyak orang. Semakin banyak semakin bagus itu, bukan agar kita dikenal banyak orang, bukan. Karena bukan apa kalau kita dikenal kepribadian kita jelek, ya itu juga percuma. Saya ngomong sama bapak-bapak saya, ketika kita buat salah di suatu lingkungan masyarakat, kalau ada orang di sekitar kita mengenal kita dengan baik, kita tuh tak perlu panjang kali lebar untuk menjelaskan bahwa kita tuh orang baik gitu loh. Ketika kita salah buat masalah di lingkungan masyarakat, orang lain tuh pasti akan bantu menjelaskan, si David ini sifatnya tuh ndak kayak gini gitu loh. Kalian hanya salah paham, dia sepertinya lagi buat suatu kesalahan atau kayaknya lagi salah bertindak gitu loh, salah bersikap gitu loh. Sebenarnya dia orangnya tidak kayak gini gitu loh. Nah orang lain akan nge-backup kita, mereka akan nge-cover kita. Sebenarnya tuh kita tuh orangnya tuh tidak kayak gini gitu loh, aslinya tuh kayak gini, aslinya tuh A, bukan yang kelihatan kayak kalian lihat itu B gitu loh. Nah sama kayak ada orang ngomong jelek ke teman kita, dan kita kenal sama teman kita tuh dia tuh baik gitu loh, ya kita tuh dengerin mereka ngejelekin teman kita, kan kita cari kesalahpahamannya tuh di mana, nanti kita bantu jelasin, bro atau sis, kamu tuh salah paham sama si A ini, dia tuh orangnya sebenarnya tuh nggak gini. Nah kalau kamu memang tidak mau terima omongan saya, oke udah, kamu dengerin aja, ini sudut pandang saya ya gini, orangnya tuh sebenarnya kayak gini. Dan lagian kan sekarang saya nanya, dia pernah ngerugiin kamu nggak gitu, dia pernah minjam duit sama kamu nggak gitu, kenapa kamu benci sama dia, kenapa sih kamu tuh tiba-tiba benci sama dia? Enggak, kamu jujur aja sekarang, kamu dengar dari orang tentang keburukan dia atau kamu tahu sendiri bahwa dia buruk gitu. Nah kan ada kadang suatu circle yang tercampur, ada orang-orang toksik gitu kan, akhirnya isu-isu negatif itu beredar tentang si A si B ini gitu. Nah
Gini teman-teman, saya nggak mau bilang saya tuh orang yang suci di daerah saya, enggak. Tapi eh, saya sama teman-teman, sama abang-abang saya, sama bapak-bapak saya gitu, bersikap tuh kayak gimana. Saya menghormati mereka dan mereka tuh membalas sapaan saya tuh kayak gimana. Itu bisa diperhatikan di lingkungan, bah. Bagaimana energi positif ini saya tebarkan ke lingkungan gitu loh. Tanpa kita pencitraan gitu. Oh, setiap kali jalan orang yang kenal gitu kita sapa terus gitu loh. Sampai awal mula tuh kayak gini. Orang tuh bingung kenapa si David itu manggil nama saya gitu loh. Sampai tuh sampai udah bertahun-tahun tuh mereka tuh udah biasa. Oh, halo Pak Masli, oi, Yong kata, oi David gitu. Mereka udah tahu kita tuh lagi sapa mereka gitu loh, biar tuh semangat gitu loh. Nah, kadang tuh gini, bisa juga kita kasih pujian atau kita lihat dia lagi capek, lagi lemah kan. Aduh Pak Masli, kecapean nggak? Oh, sampahnya terlalu banyak kali hari ini atau lagi sakit atau apa. Udahlah Pak Masli, nanti kalau malam atau sore jam itu saya bantu ya, bersih-bersih lingkungan ya, pungut sampah ya. Oh, jangan dong nanti badan kamu bau gitu. Oh, tenang ya Pak Masli, saya bilang nanti waktu saya mau terjun saya nggak mandi dulu. Saya bantu pungutin sampah, bersih-bersih lingkungan gitu. Nah, di sana itu orang yang jadi bapak kita atau orang-orang di masyarakat itu tuh akan senang gitu loh. Kayak kita tuh ngasih perhatian gitu. Bukan cuman kita tahu bayar doang. eh terus lingkungan kita bersih. Enggak, kita juga terjun teman-teman. Pungutin sampah segala macam gitu loh. Walaupun tanpa kita dibayar gitu. Udahlah Pak Masli, gak apa-apa. Saya sekalian buat konten gitu loh. Bersih-bersih lingkungan tuh kayak gimana sih gitu. Gitu teman-teman. Jadi bukan cuma masalah bersih-bersih lingkungan doang, kita juga buat konten jalan gitu loh, berkilometer gitu, keliling desa gitu, dan jaraknya lumayan jauh sampai berjam-jam. Untuk jalan yang pernah saya tempuh itu yang paling jauh ya 2 jam gitu loh, nggak puluhan kilometer sih, 3 kilometer sampai 5 kilometer itu kayaknya udah pernah gitu. Hanya sayangnya saya nggak aktifin Strava aja gitu. Nah, berarti oh iya bener. Kita tuh orang yang bisa jalan sendiri gitu loh. Walaupun panas segala macam, kita tuh eh, bisa gitu, jalan sendiri gitu. Tanpa harus ada teman. Huh, itu sih asli ya. Kayak kita masuk ke area-area pekarang tepi-tepi hutan itu benar-benar sunyi, benar-benar sepi ya teman-teman. Kalau kita ketemu ular, ketemu beruang atau ketemu harimau tuh habis kita di sana tuh. Makanya kadang kita ada di tas itu ada survival kit gitu. Untuk kita misalnya ada ular nih, atau kita udah perhatikan nih di area-area hutan tuh ada ranting, ada bambu, ada apa. Oh, kita udah harus hafal gitu. Waktu ada binatang buas atau apa kita harus udah siap-siap untuk nyambut ranting itu untuk ngusir binatang itu gitu. Nah, untungnya belum masuk hutan ya, baru tepi doang, ya dekat ladang ladang warga doang, jadi belum sampai masuk ke hutan gitu. Cuman seru sih teman-teman sih. Untuk survivor kayak di area ekstrim saya belum pernah, tapi pengen sih ada suatu saat saya masuk hutan gitu. Hanya walaupun saya ngomong kayak gini, saya nggak tahu apakah saya tahan gitu loh digigit nyamuk segala macam, apakah antibody saya tuh kuat gitu loh. Takutnya ada penyakit menular gitu di hutan gitu yang buat kita tuh jadi lemah. Pengen sih teman-teman, makanya waktu diajak naik gunung itu kita pengen gitu loh, latihan endurance segala macam. Hanya memang momentumnya tuh belum belum tepat gitu loh. Mungkin ada suatu saat lah untuk kita eh, ikut naik gunung segala macam, adalah enggak sekarang lah. Dan teman-teman, itu ya teman-teman, saya mau cuman mau nyampain pelajaran hidup yang bisa
yang bisa saya utarakan di konten live kita kali ini tuh itu teman-teman, konsisten sama hal yang dilihat. Gini, kalian nonton aja ya bisa kabur loh gitu loh. Kayak saya buat konten, saya lagi jalan 3 kilometer, kalian belum tentu mampu habisin nonton sampai berjam-jam gitu loh, atau nonton sampai 1 jam selesai gitu loh. Belum tentu mampu gitu. Apalagi kalian terjun langsung jalan buat konten, ngejelasin area-area sawit gitu kan. Terus ngontenin sungai lagi, jalur evakuasi, jalur sungai segala macam. Nah, itu benar-benar tuh hal yang kita melawan batas, bahasanya tuh apa ya, batas dari kita tuh terlalu malas, batas kemalasan kita tuh terlatih di sana tuh. Akhirnya membuat kita tuh jadi, oh iya, saya tuh harus beraktivitas gitu, saya harus ada berdaya untuk lingkungan gitu loh. Enggak bisa saya cuman diam doang di kamar gitu loh. Itu yang buat kita tuh jadi ada kontribusi buat lingkungan kita, teman-teman. Nah, bukan cuman untuk orang daerah kita, untuk makhluk hidup doang gitu, bukan, tapi juga untuk alam gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akhiri dulu konten ini ya, kita pendekin cerita dulu. Mungkin ada salah-salah kata yang kurang berkenan di perasaan teman-teman, yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, saya minta maaf ya. Ya, intinya kalian harus paham bahwa itu bukan saya pengen sengaja menyinggung kalian, enggak teman-teman. Saya benar-benar minta maaf di sana, dan ya semoga kalian bisa mengerti, dan ya apabila ada suatu kebenaran maka itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi, om namo buddhaya, shalom, salam kebajikan dan rahayu rahayu rahayu. Ajar kata dina baca ramin ka surga, bahasa nggak bata. Arus arus arus.